Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junior Cesar Valova. Saya dari program Studi Ilmu Komunikasi 2022 dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Anda selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya mengetahui kanker serviks dan mencegah dini kanker serviks. Nah, kanker serviks adalah kanker yang terjadi saat sel-sel pada leher rahim tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Fakta yang mengejutkan, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 15.000 kasus kanker serviks yang terjadi setiap tahunnya. Dan menurut Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Profesor Dr. Aru Wicaksono, kanker serviks adalah pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia dan mencapai tingkat kematian 50%. Sangat berbahaya sekali bukan kanker serviks? Nah, penyebab dari kanker serviks sendiri adalah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Virus ini bisa terjadi akibat adanya hubungan seksual pada pasangan yang berganti-ganti. Dan faktor resiko yang bisa meningkatkan terjadinya kanker serviks adalah riwayat keturunan yang pertama. Riwayat keturunan ini dalam satu keluarga ada yang pernah terkena kanker serviks, maka di keturunan selanjutnya akan ada yang terkena kanker serviks juga. Yang kedua, dari kebiasaan merokok. Yang ketiga, ada gangguan imunitas. Dan yang keempat, sering berganti-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual. Nah, setelah kita mengetahui penyebab, kita harus mengetahui juga gejala dari kanker serviks. Gejala dari kanker serviks pada stadium awal itu tidak kelihatan, tetapi pada stadium selanjutnya bisa kita lihat. Yang pertama, itu keputihan secara berkepanjangan dan berbau. Yang kedua, pendarahan pada vagina ketika melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, pendarahan pada vagina saat tidak sedang haid. Yang keempat, siklus menstruasi tidak teratur. Yang kelima, rasa sakit yang hebat pada panggul dan pinggang. Dan yang keenam, hilangnya nafsu makan. Setelah kita tahu gejala, kita harus mengetahui juga cara mendeteksi dini kanker serviks. Yang pertama, dengan pemeriksaan atau screening pap smear. Pemeriksaan pap smear ini dikhususkan untuk wanita yang berusia 21 tahun ke atas. Dan metode pap smear ini sangat menguntungkan karena menurut WHO tingkat dari metode pap smear ini itu mencapai 85-90% keefektifannya. Jadi memungkinkan untuk mengurangi resiko kematian akibat kanker serviks. Yang kedua, metode pap smear ini bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan biaya yang tinggi. Dan metode pap smear ini sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama, pasien itu bisa berbaring, kemudian posisi kaki diangkat sesuai dengan instruksi dokter, seperti metode melahirkan secara normal. Kemudian akan dimasukkan alat seperti cocor bebek atau spekulum untuk mengetahui apakah ada lendir dalam serviks atau leher rahim, dan hasilnya akan dimasukkan di laboratorium untuk dicek. Setelah itu ada pemeriksaan IVA atau inspeksi virtual asetat dengan asam cuka. Kemudian yang ketiga, bisa dengan menggunakan vaksin HPV. Jadi vaksin HPV ini itu digunakan untuk mengurangi akibat kanker serviks. Yang keempat, dengan menggunakan gaya hidup yang sehat pastinya. Dengan kita berolahraga, mengurangi kebiasaan merokok,
Dan yang terakhir adalah menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang kita konsumsi. Apa yang kita keluarkan harus kita tahu apa yang kita masukkan, yaitu dengan makanan seperti wortel yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta karoten, juga dengan kandungan asam folat yang tinggi seperti alpukat, kemudian makanan seperti hati, jeruk, susu, kacang-kacangan, telur, dan lain sebagainya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dengan video ini bisa menambah edukasi kita mengenai kanker serviks dan mencegah dini kanker serviks. Terima kasih.